Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jamil Hami, dari program studi pendidikan IPS Universitas Indonesia. Di sini saya akan memaparkan cara untuk menggunakan SPSS. SPSS digunakan untuk menganalisis data secara statistik, untuk mempermudah pengolahan data. Contohnya seperti data yang saya ambil dari hasil ujian mata kuliah statistik mahasiswa program studi pendidikan IPS. Di sini terlihat data yang masih tidak beraturan. Di sini saya akan menentukan distribusi frekuensi, menentukan median, dan modus dengan SPSS. Baiklah, langsung saja bagaimana cara penggunaan SPSS. Di sini kita tentukan dahulu nama dari data. Contohnya data yang diminta yaitu distribusi frekuensi. Saya singkat saja dengan DF karena di penggunaan nama itu di SPSS tidak diperbolehkan menggunakan kalimat yang terlalu panjang menggunakan spasi. Contohnya, jika kita menggunakan kalimat terlalu panjang, distribusi frekuensi di sini otomatis itu termasuk ilegal. Jadi di sini saya singkat saja menjadi DF. Kedua, kita diminta untuk saya akan menentukan mean. Saya singkat menjadi me. Selanjutnya ada median, saya singkat menjadi me. Ada modus. Selanjutnya ada tipe. Nah, sesuai data yang saya peroleh, yaitu data angka atau nilai, maka di sini tipenya kita menggunakan numerik. Jika kita ingin menganalisis data secara nama, maka di sini atau angka atau huruf, kita di sini menggunakan string di sini. Tapi di sini saya akan menganalisis data secara angka di sini, maka saya menggunakan numerik. Selanjutnya ada lebar. Di sini lebar maksudnya lebar dari tabel yang digunakan untuk memuat data. Di sini saya menggunakan lebar 8. Selanjutnya ada desimal. Desimal adalah kedudukan angka setelah koma. Nah, di sini saya mendapatkan data kesatuan, bukan data kelompok. Jadi jika di dalam data itu satuan, maka tidak terdapat angka setelah koma di belakangnya. Jadi jika di dalam SPSS itu data satuan, kita tidak menggunakan desimal. Jadi kita ubah saja menjadi 0. Maka datanya akan menjadi seperti ini. Data sudah saya input sebelum melakukan cara, karena untuk mempersingkat waktu, sebelum membuat video ini saya sudah mendata data nilai ujian seperti yang ada di perintah. Di sini sudah saya pindahkan di sini. Ini masih belum berurutan dan belum menemukan median, modus, dan frekuensinya.
Maka di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, seterusnya ada label. Di sini label merupakan nama dari data. Di sini kita menggunakan singkatan atau kode, tapi di label kita bisa menggunakan nama yang sesuai seperti distribusi, frekuensi, dan di sini juga kita bisa menggunakan spasi ya. Nah, seterusnya ada nian, seterusnya ada median dan modus. Di sini ada angka. Angka di sini menunjukkan jumlah keseluruhan kelas atau mahasiswa yang mengikuti ujian. Dan di sini kita belum menemukan jumlah dari distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Maka di sini angka kita biarkan 0. Di sini juga kekosongan atau ketidakikutsertaan mahasiswa dalam ujian. Tapi sesuai dengan data yang ada, di sini semua siswa, yaitu 40 mahasiswa, melakukan ujian. Di sini juga sesuai data 40 siswa, tidak ada yang kosong di sini. Maka di sini di variabelnya kita kosongkan. Jangan kita berikan jumlah yang tidak mengikuti ujian karena di sini semua mahasiswa mengikuti ujian. Nah, seterusnya ada kolom. Di sini saya menggunakan kolom 8 juga menyesuaikan tabel. Selanjutnya ada rata kiri dan kanan. Ini sesuai kemauan kita untuk menentukan data. Di sini ada menggunakan kanan, kiri atau kanan ataupun tengah. Di sini saya akan menggunakan tengah untuk semuanya. Maka datanya akan berubah menjadi ke tengah jika kita menggunakan rata kiri. Maka data akan berubah menjadi rata kiri. Tapi di sini saya menggunakan menggunakan letak di tengah supaya lebih rapi. Di sini juga ada bilangan dari data yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan skala. Semuanya menggunakan hitungan angka, jadi kita menggunakan skala di sini. Dan ini juga tempatnya kita input. Baiklah, di sini sudah kita tentukan variabelnya. Kita akan menentukan variabel distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Baik, kita pindah ke data. Di sini kita juga sudah menentukan data. Di sini sudah memasukkan data sesuai dengan yang ada di perintah. Kita sudah memasukkan data sesuai dengan soal. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari SPSS tadi adalah mempermudah untuk menganalisis data secara statistik. Berikut adalah contoh cara mudah untuk menentukan data secara statistik. Contohnya seperti data di sini, belum menemukan distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Cara cepat untuk menentukan data tersebut, distribusi frekuensi, mean, median, dan modus, seperti di sini, masuk ke analisis. Seterusnya ada descriptive
statistik sini, selanjutnya masuk ke frekuensi. Nah, di sini kita pindahkan ke variabel distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Terusnya masuk ke statistik. Terus kita tentang bagian apa yang kita tentukan, mean, median, dan modus. Selanjutnya ada range dari data yang kita tentukan. Jika sudah seperti ini, continue dan OK, maka akan keluarlah hasil dari data yang kita cari. Ada distribusi frekuensi, ada mean, ada median, dan modus. Di sini kita juga akan menguji kebenaran data atau kesesuaian data. Di sini ada 40 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang melakukan ujian, dan di sini valid 40 mahasiswa melakukan ujian. Missing atau ketidakikutsertaan mahasiswa yaitu 0, karena semua mahasiswa karena mahasiswa ikut melaksanakan ujian semua. Di sini juga sudah terdapat mean, median, dan modus. Di sini juga ada rentang dari nilai data yang kita cari. Nah, untuk menguji kebenarannya juga, di sini kita lihat contoh siswa yang mendapat nilai 65 ada berjumlah 2 orang. Mari kita hitung. Di sini ada 1, 2. Kita ambil contoh lagi seperti modus. Modus di sini menunjukkan nilai mahasiswa yang mendapat 76. Modus adalah angka yang sering muncul di data atau di variabel. Data yang sering muncul yaitu modus, yaitu angka 76. Mari kita cocokkan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka data yang didapat dari SPSS bisa diuji kebenarannya, dan tujuan utama dari SPSS tadi adalah untuk mempermudah menganalisis data secara statistik, dan juga kebenarannya dapat diuji. Mungkin sekian hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon koreksinya dari teman-teman yang sudah mengetahui lebih banyak cara penggunaan SPSS. Saya di sini juga baru belajar menggunakan SPSS. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.